Pemirsa, rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang digelontorkan Majelis Permusyawaratan Rakyat membuahkan tanda tanya besar. Benarkah hanya agenda menyoal pokok-pokok haluan negara yang menjadi ambisi MPR? Mungkinkah amandemen ini akan melebar ke agenda perubahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode? Berikut laporan utama amandemen Undang-Undang 1945 pesanan penguasa. Manuver Majelis Permusyawaratan Rakyat menyambangi Presiden Joko Widodo di Istana Bogor ibarat membuka kotak Pandora. Diklaim tak akan melebar menjadi bola liar, toh nyatanya kekhawatiran bakal menguak kembali wacana perubahan masa jabatan Presiden tak terhindarkan. Tidak pernah bicara soal 3 periode di MPR ini. Betul, Pak Asrul, Pak Sarif, Pak Buzani, Pak Fadel. Jadi tidak pernah, bukan belum, tidak pernah. Ya. Meski tegas dibantah, rumor tersebut justru kian gaduh. Tak ada jaminan bila amandemen benar direalisasikan, tak akan meluas ke periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden. Amandemen konstitusi ini adalah proses politik, dan ketika kita berbicara tentang proses politik, maka apapun bisa terjadi. Ya, apalagi kalau kita melihat proses pengambilan kebijakan di Indonesia ini tidak mungkin vakum kepentingan politik, ya. Dan prosesnya masih sangat elitis, tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang luas, maka saat mungkin ketika nanti prosesnya sudah bergulir, agendanya tidak hanya terbatas kepada PPHR saja, tapi juga bisa masuk agenda-agenda politik yang lain, termasuk periodisasi presiden. Ini agenda besar, dan dibaliknya saya menduga ada mega project besar yang sedang dikawal. Sementara yang disodorkan MPR itu adalah pandangan yang pragmatis, yaitu bagaimana memberikan fungsi kembali kepada MPR, yaitu menetapkan pokok-pokok haluan negara, misalnya begitu. Nah, kalau masuknya pragmatis seperti itu, maka dikhawatirkan ada boncengannya. Boncengannya misalnya memungkinkan pemilihan presiden untuk 3 periode atau lebih, atau tidak ada pembatasan masa jabatan. Apakah itu mungkin? Ya, itu soal kesepakatan politik saja. Tapi janganlah kita berspekulasi berlebihan, karena menjadi ribet nanti. Ya, kita berpikir yang positif, karena spekulasi yang berlebihan nanti akan membawa ekses yang semakin lebar dan membingungkan bagi semua pihak. Sedari awal, Presiden Joko Widodo sendiri sempat mengungkapkan kekhawatirannya perihal rencana amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kendati demikian, Presiden akhirnya mengapresiasi langkah MPR melakukan amandemen hanya untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara yang digadang-gadang sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional. Saya mengapresiasi para anggota MPR RI dengan program 4 pilarnya yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan. Meski sudah bergulir di ruang publik, faktanya tak semua fraksi dalam MPR sudah satu suara. Urgensi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pun kini ikut dipertanyakan. Ini kan domainnya politik. Jadi sekali lagi PPH ini masih panjang, masih pendalaman, ya kan? Pendalaman. Jadi belum ada sama sekali keputusan apapun. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Benny Harman. Saya menggarisbawahi posisinya Partai Demokrat jelas bahwa
GBHN atau PPHN itu tidak perlu, itu diperlukan, tapi tidak perlu dengan merubah Undang-Undang Dasar 45. Cukup melalui undang-undang ataupun ya, karena dengan undang-undang seperti yang sudah dilakukan sampai sekarang ini, melalui Undang-Undang 17 dan Undang-Undang 25, ternyata hasilnya juga bagus, gitu. Saya tahu dan sepengetahuan saya masyarakat itu nggak butuh PPHN, nggak butuh amandemen. Yang dibutuhkan hari ini itu bebas dari COVID. Yang dibutuhkan hari ini ekonomi segera naik. Itu yang kami baca. Makanya PPHN ini di MPR masih berupa kajian, sedang dikaji. Urgensinya seperti apa tentu mengikuti perkembangan. Nah, bagi saya secara pribadi, kalau keadaan COVID seperti ini masih belum urgen. Sekarang ini urgen untuk kita memiliki pokok-pokok haluan pembangunan yang kita atur, yang kerangka hukumnya kita letakkan di dalam Undang-Undang Dasar. Urgen apa tidak? Ini soal politik. Itu sama sekali belum hukum, itu soal politik. Dan kalau soal politik itu sangat tergantung pada bagaimana kekuatan-kekuatan yang saling bersaing itu bertempur untuk memenangkan agenda-agenda mereka. Tanpa momentum politik, wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 nampaknya hanya jadi agenda di tataran elit. Seakan tak melihat kondisi rakyat yang tengah berjuang melawan pandemi, para pemangku kebijakan seolah hanya peduli pada kepentingan kekuasaan semata. Di tengah krisis pandemi COVID seperti sekarang ini, jelas amandemen konstitusi bukan agenda yang penting untuk didiskusikan oleh para pengambil kebijakan, oleh MPR, DPR, dan juga oleh Presiden. Sebab masalah real yang saat ini dihadapi oleh bangsa kita adalah penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional.